اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua, masih dalam kajian akhlak yang bertemakan tentang manajemen lisan. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mukaddimahnya, membahas tentang bahaya dari lisan ini, atau katakanlah motivasi untuk menjaga lisan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada sekitar 20 penyakit lidah itu, penyakit lisan. Yang penyakit di sini maksudnya adalah penyakit maknawi, bukan penyakit seperti yang kita pahami pergi ke dokter. Nah, ini penyakit ruhaninya. Ya, artinya orang yang lidah tak punya lidah pun, asal dia bisa ngomong ataupun tak bisa ngomong, pakai bahasa isyarat juga bisa terkena penyakit lidah ya. Jadi lidah di sini bukan berarti harus ada lidah baru ada kena penyakit, tidak. Orang bisu sekalipun, orang tak bisa bicara sekalipun, tapi kalau dia bisa menggunakan bahasa isyarat, maka penyakit-penyakit lidah itu, apa yang kita sebut dengan penyakit lisan atau lidah, itu bisa juga hinggap atau bisa juga dia lakukan. Jadi lidah di sini hanya melihat pada umumnya. Pada umumnya orang berbicara menggunakan lidah, ya sudah kita sebut dengan penyakit lidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada sekitar 20 penyakit lidah itu. Dan ini insyaallah kita akan bahas satu persatu dengan tujuan agar kita terhindar dari penyakit lidah ini. Nah, salah satu penyakit lidah yang kita bahas pada malam ini adalah penyakit lidah yang paling banyak hinggap atau menggerogoti mulut kita atau lidah kita. Artinya penyakit lidah yang kita bahas malam ini adalah penyakit pandeminya, merata. Jadi dari sekitar 20 penyakit lidah itu, ini yang paling banyak, Pak. Ya, paling banyak tersebar ke dunia ini. Dan itu tidak hanya melihat orangnya apakah orangnya tak ulama, enggak. Ulama pun kena. Jadi kalau dibawa ke kondisi sekarang ini pandeminya penyakit lidah. Apa nama penyakit lidah ini yang mendunia? Namanya adalah dalam bahasa agama kita disebut al-ghibah atau ghibah. Kalau bahasa kitanya mungkin menggunjing ya. Menggunjing atau menyebut kejelekan orang lain. Nah, ini yang paling parah, Pak. Ya. Penyakit ini mendunia. Mau soleh orangnya atau tidak, mau taat orang itu tidak, ini rentan. Jadi nama penyakitnya kalau dalam bahasa Arabnya ghibah, huruf ghain, kemudian ya mati, kemudian huruf ba, kemudian ta marbutah, ghibatun atau ghibah. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita sebut menggunjing, atau mungkin bahasa gaulnya menggosip boleh juga lah. Nah, ini dari sekian banyak penyakit lidah tadi, dari sekian banyak penyakit lidah ini yang paling rating pertama. Maka ini yang saya dahulukan. Saya dahulukan mana penyakit lidah yang paling populer, yang paling rentan dan paling banyak hinggap pada lidah manusia itu. Nah, yang kita bahas dari penyakit ghibah ini, penyakit lidah yang bernama ghibah ini, yang pertama adalah dalilnya. Dalil dalam agama kita yang menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menggibah atau menggunjing orang. Kita coba dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mungkin sudah
sudah terkenal ya, sudah ma'ruf bagi kita. Ayat yang berbunyi potongannya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang kalian menggibah atau menggunjing yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ini ayat Al-Qur'an. Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Sebelum ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Lupa pula saya pangkal ayatnya. Ya, surah Al-Hujurat, Bu, ya, halaman sebelah kanan. Nah, itu mengenai dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya bacakan kullu al-muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu bagi muslim yang lain itu haram. Apanya yang haram? Pertama, damuhu, darahnya, dalam artian nyawa ya. Ataupun darah itu betul, karena kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain dalam artian melukainya. Yang kedua, wa maluhu, harta benda orang itu haram bagi kita. Jadi tidak boleh kita mengambil, tidak boleh memakai harta orang lain, harta orang muslim tanpa seizinnya. Yang ketiga, wa irduhu. Nah, ini dia. Irduhu itu kita terjemahkan ke dalam bahasa kita harga diri atau nama baik. Jadi sebelum ada undang-undang berkaitan dengan menjaga nama baik, agama kita sudah punya namanya irdun. Jadi dalam agama kita 3 hal ini dijaga. Pertama, jangan coba-coba melukai orang lain apalagi membunuhnya, karena nyawa atau harta seorang muslim itu haram kita usik. Yang kedua, harta bendanya tidak boleh kita ganggu, kita usik, kita ambil tanpa seizinnya. Yang ketiga adalah irdun, nama baik. Jadi menggunjing ini berkaitan dengan merusak nama baik orang, Pak. Jadi ketika kita menggunjing orang lain, menyebut kejelekan orang lain, itu berarti kita sudah merusak nama baiknya, sudah mengusik yang apa yang disebut dengan irdunnya seorang muslim. Nah, ini kaidah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman dengan lidahnya, artinya dia sudah menyebut dirinya muslim, saya beriman. Wa lam yu'min biqalbihi, tapi hatinya belum beriman. Nah, jadi Nabi menyeru orang yang model begini. Wahai orang yang, kalau bahasa kitanya mungkin Islam KTP atau Islam abangan, Nabi menyeru orang seperti ini. Apa kata Nabi? La tautabul muslimin, jangan kalian menggunjing orang-orang muslim. Dah, cukup ini, satu ayat dua hadis, dalil yang menunjukkan bahwa larangan menggunjing ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang penting kita bahas berikutnya adalah apa definisi atau pengertian menggunjing itu. Karena kita harus tahu apa itu menggunjing. Kalau kita tidak tahu apa itu menggunjing, kapan kita tahu kalau kita sudah melakukan menggunjing itu? Kapan kita tahu kalau kita sudah terjangkiti penyakit ghibah atau menggunjing itu? Jadi patokannya adalah menggunjing itu apa dulu. Jadi kalau ada menggunjing, bukan, saya nggak menggunjing. Nah, patokannya adalah dia ngerti apa menggunjing itu. Maka para ulama sudah menjelaskan definisi atau pengertian menggunjing tadi atau ghibah ini. Yang definisinya itu diambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ini hadis yang dari situlah ulama menjelaskan atau mengambil definisi dari ghibah itu atau menggunjing. Nah, detail definisinya begini.
Imam Al-Ghazali juga dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bukunya menjelaskan menggunjing itu maknanya atau pengertiannya adalah menyebut orang lain yang kita sebut apanya, sesuatu yang dia akan marah atau tidak rela kalau itu dia sebut, kalau itu dia tahu. Jadi kalau kita sebut orang lain, yang kita sebut apa? Sesuatu yang dia tak suka kalau itu disebut-sebut. Nah, itu singkatnya. Menyebut orang lain tentang hal-hal yang dia tidak suka kalau itu disebut-sebut. Nah, itu disimpan, dicatat agar kita tahu apa itu ghibah. Menyebut orang lain tentang apa? Tentang semua hal yang orang tersebut tak suka kalau itu disebut-sebut. Nah, definisinya singkat tapi padat. Pertama, menyebut. Menyebut di sini para ulama mengatakan tidak hanya dengan lidah, tidak dengan mulut ini saja, dengan tulisan pun, dengan SMS zaman sekarang, ya, dengan tulisan via WA umpamanya, SMS, pokoknya dengan tulisan, intinya begitu. Atau menyebutnya itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Orang bisu dengan yang bisu kan punya bahasa isyarat tertentu. Nah, bisu sama bisu ngobrol tapi membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, tapi menggunakan bahasa yang begini itu. Ah, itu juga itu juga masuk. Atau dengan gerak tubuh, ya, gerak tubuh yang kita paham maksudnya, ya, contohnya begini, Bu. Umpamanya si A dengan si B pergi ke pesta, ke undangan, lalu si A ini melihat ada ibu-ibu pakaiannya nggak cocok, roknya dengan jilbabnya dengan bajunya tak cocok, atau suami istri pasangan ini nggak cocok bajunya. Jadi si A ini menggerakkan bibirnya ke temannya B yang samping dia. Kata dia, ya, bibirnya itu dia gerakkan nunjuk ke objek yang ingin dia sampaikan ke B itu apa kekurangannya orang ini. Ya, tapi dia nggak ngomong, tidak menggunakan bahasa isyarat yang dikenal itu, tapi dia hanya dengan menggerakkan bibirnya atau dengan alis. Nah, itu. Lalu si B itu paham dia, lalu ditengoknya, oh, kata si B, sudah. Jadi menyebut tadi di pengertian menggunjing itu jangan dipahami hanya lidah dengan bahasa lisan saja. Ustaz, saya nyebut orang tuh lewat HP, Ustaz, tulisan ya sama. Saya dengan bahasa ini enggak, pokoknya itu. Jadi apapun media yang bisa menyampaikan maksud kita tadi kepada orang yang ingin kita tuju, nah itu masuk ke situ. Dengan gambar umpamanya karikatur, ya, kita ingin, contohnya zaman dahulu, bukan zaman dahulu ya, beberapa masa siapa itu presiden, nah dibikin karikatur menggambarkan itu dengan sosok, digambarkanlah kekurangannya, nah kita tunjukkan ke kawan. Nah, itu sudah masuk itu. Jadi medianya bukan hanya lidah saja. Baik, kemudian tadi pengertian mengunjing apa? Menyebutkan, ya, menyebut atau menyampaikan tentang orang lain, ya, tentang orang lain. Nah, orang lain di sini siapa, Bapak Ibu sekalian? Orang Muslim. Bagaimana orang yang tidak Muslim? Nah, para ulama mengatakan orang Muslim saja, orang non Muslim boleh. Kenapa?
orang non muslim itu tidak ada tidak ada nilai kehormatannya di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga silakanlah sebut kejelekannya. Nah ini. Jadi ini khusus untuk orang muslim. Maka di ayat itu tertuju kepada orang muslim. Di hadis tadi kullul muslimi 'alal muslim, orang muslim juga. Di hadis yang kedua juga orang muslim, la taghtabul muslimin. Maka kalau kita menyebut kejelekan atau hal-hal yang terkait orang lain yang orang lainnya non muslim, nah ini tidak termasuk ghibah, tidak termasuk menggunjing. Kemudian tadi definisi menggunjing apa? Menyebut orang lain tentang hal-hal yang dia tak suka kalau itu disebut. Nah ini dia, umum sekali, tentang hal-hal yang dia tak suka kalau disebut. Apa saja gambarannya? Ini para ulama sampai ke sana penjelasannya. Pertama, secara umum pokoknya tentang kejelekan. Karena kita ini biasanya yang tak suka disebut apa Pak? Kejelekan kita kan, kekurangan kita. Jadi garis besarnya adalah kekurangan. Cuman kekurangan ini kan ada yang berkaitan dengan fisik. Nah ini dia. Jadi menggunjing itu menyebut orang lain tentang kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan pertama fisiknya, pendek, tonjang, kurus, gemuk, apalagi pokoknya tentang fisik ya. Yang kedua kata ulama kita tentang nasab atau keturunannya. Oh itu anak zina tuh, itu dibuat dulu baru akad nikah orang kayaknya. Oh itu nak joleh sepupu ayahnya. Itu nasab. Kemudian akhlaknya. Bayangkan akhlaknya. Si anu tu penduto tu, orangnya penduto. Dah kena tu, Bu. Ya. Jadi fisik, kekurangan fisik orang lain kita sebut, kita ceritakan ke orang. Kekurangan yang berkaitan dengan keturunannya. Kekurangan orang lain yang berkenaan dengan akhlaknya. Ya, orangnya memang pembohong, Bu, memang pembohong. Lalu kita sebut itu ghibah itu. Kemudian kekurangan yang berkaitan dengan perbuatannya, tindak tanduknya. Si anu itu tak pandai masak. Contohnya ibunya, ya. Si anu itu tak pandai boto loh. Itu kekurangan tuh. Si anu itu sebutlah. Ucapannya sama. Kemudian atau kekurangan yang berkaitan dengan keagamaannya. Contoh, si anu tu selama dan hidup di siku nak pernah nampak batang hidung sembahyang jamaah. Hati-hati Pak. Kita yang dah soleh sini, kita yang dah taat, rajin solat masjid ni, kadang-kadang tu pula saya heran lah nengok kawan saya tu. Tak apa pula rumah dekat tapi tak ada nampak. Kenapa? Tu. Ini hati-hati betul. Dah hitam kening kita sujud di sini tapi itu juga kita sebut-sebut. Kena lu tuh. Ya, ini ingat saya sudah pernah sampaikan di pertemuan pertama bahwa kaji ini bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Untuk apa kaji kalau untuk orang lain? Untuk kita, untuk jadi cermin diri. Jadi mengenai keagamaan orang itu, tak pernah lihat sholat berjamaah, tak pernah berinfak ke masjid ini, apalagi tak pernah berkurban. Pokoknya tentang agamanya model apa? Bagaimana cara dia beragama Islam? Atau kekurangannya tentang kekurangan materi duniawinya, miskin. Sompik rumah kawan tu ya, di P36 boleh. Oh rumahnya, sebutlah. Cat rumah si anu tu kok balang-balang ya. Sebut pokok tentang duniawinya, pekerjaannya, penghasilannya, pekerjaan, itulah sebutlah. Kemudian tentang pakaiannya, busananya, iku bolang-bolang pakai apa kau yo? Sarawak iku warna baju warna iku. Ibu-ibu yang hobi ke acara, hati-hati ke undangan. Kan nampak aja tuh yang ya mungkin kawan tuh dia tak begitu pandai lah dalam berbusana.
Jadi mungkin agak lucu di mata. Jangan jadi bahan bicara pula sama kawan. Nah, tengok si anu. Wadarihi, dan rumahnya, termasuk rumah tadi, ya, termasuk rumah. Kekurangan orang lain yang berkaitan dengan rumahnya. Ya kan? Secara akal kita apa pula hubungannya rumah dengan badan? Rupanya begitu. Pokoknya kekurangan orang lain, mau itu berkaitan dengan fisiknya atau berkaitan dengan rumahnya. Rumah si anu tu nak bahas sih dia. Ada sebutlah. Wadabbatihi, atau kekurangan orang lain yang berkaitan dengan kendaraannya. Tuh. Si anu tu ndak bawa toto, bonda aja baru. Ya, tengok si anu ondanya onda lamu baru. Orang lah metik ini tapu aja baru. Sebutlah kekurangan orang lain berkaitan dengan kendaraannya. Termasuk juga keluarga. Kekurangan orang lain yang berkaitan dengan keluarganya. Itu lakinya orang Jawa tuh. Ya. Apalagi sebutlah. Jadi banyak, Bu. Yang intinya menyebut orang lain, menceritakan orang lain tentang kekurangan-kekurangannya, yang kekurangannya itu berkaitan dengan semua yang tadi saya sampaikan. Bukan hanya berkaitan dengan fisiknya, tapi juga tadi semua yang berkaitan dengan tak ada hubungan dengan fisiknya secara langsung. Nah ini. Jadi agama kita begitu detail menjaga hal ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itulah mengenai pengertian ghibah. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian yang perlu kita bahas berikutnya adalah, ada yang ketinggalan. Termasuk juga ghibah Bapak Ibu sekalian, atau menggunjing, mendengar gunjingan orang lain. Nah itu, apa-apa duduk di kode itu umpamanya, kawan sebelahnya menggunjing orang lain, bukan dia yang menggunjing, Bu, cuman menyimak aja. Oh mode itu, samalah dia dengan kawan yang menggunjing. Apa bareknya itu? Bukan dia yang bilang, cuma dia duduk di sampingnya, sampai ke telinga dan paham dia apa yang diceritakan oleh kawannya. Oh, dia nikmati. Oh, iya. Ya, ini masuk juga kategori menggunjing. Ini. Jadi saya takutnya nanti habis kaji ghibah ini semua diam aja. Tak ada yang berani ngomong lagi. Kenapa dia, Bu? Enggak, takut gunjing, Bu, Ustaz. Ya, syukurlah kalau begitu. Maka dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu sekalian, di antara rukunnya, rukun itu artinya apa? Syarat atau katakanlah rukun utama dalam sampai ke makrifat kepada Allah itu, di antaranya adalah as-samtu. As-samtu itu banyak diam. Kenapa? Karena tak banyak diam itu sumber penyakit, sumber dosa. Jadi orang kalau mau sampai kepada Allah, mau sufi lah istilahnya ya, dia diperintah untuk jangan banyak ngomong, karena ngomong itu, bicara itu rawan melakukan kemaksiatan. Maka diantara rukun bertarekat itu atau bertasawuf itu adalah tahan, tidak usah banyak ngomong. Ini penyakitnya tadi, ya kan? Susah mengendalikannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah apa penyebab orang itu menggunjing. Ini. Jadi sudah paham kita tadi apa menggunjing itu, Ustaz. Ada paham. Yang sekarang adalah kok bisa kita ini menggunjing? Apa faktornya? Apa penyebabnya kita ini biasa menggunjing atau kita menggunjing orang lain? Ini penting dibahas karena nanti ini terkait dengan cara mengobatinya. Jadi ketika kita tahu faktor atau penyebab kita menggunjing itu, nanti akan mudah kita atau akan membantu kita untuk menghilangkan. Contoh, kita kalau konsultasi ke dokter sakit gigi nih Bapak, itu apalah, dokter mau mendeteksi penyakitnya apa, kan ditanyanya, Ibu begini ya, Bapak kemarin begini. Nah ditanyanya, pertanyaannya itu tujuannya untuk mendeteksi apa penyakitnya sekarang. Begitu juga
Jadi ketika kita tahu penyebab kita menggunjing, ya nanti cara mengobatinya juga dengan berangkat dari penyebab kita menggunjing. Nah, para ulama akhlak sudah memberikan beberapa contoh penyebab seseorang menggunjing itu. Yang pertama adalah at-tashaffi. At-tashaffi itu kalau bahasa kitanya ingin melampiaskan emosi, kekesalan, atau ingin melampiaskan rasa ketidaksenangan pada seseorang. Itu. Ini biasanya kalau kita bermasalah dengan orang lain, Bu. Saya bermasalah dengan si Anu, ya. Saya pendam di sini. Emosi saya, marah saya. Tahu-tahu saya ngumpul sama kawan-kawan. Kawan-kawan membicarakan si Anu tuh. Itu rentan biasanya. Si Anu tuh jangan sobi lah. Baca tuh. Mulai tuh. Itunya patang mendeko mulai. Jadi yang membuat kita itu menyebut kejelekan orang lain diantaranya adalah kita ingin melampiaskan rasa emosi kita, ketidaksukaan kita pada orang yang kita gunjing gitu. Maka kalau kita menyebut kejelekan orang lain karena emosi, karena kita tak suka dia, buang dulu ketidaksukaan itu. Redakan dulu emosi kita pada orang itu, maka insya Allah tak kita gunjing lagi dia. Itu cara ngobatinya. Coba ingat lagi, Bu. Dulu Bu, ibu menyebut kejelekan orang itu ada nak yang model begini? Karena ibu tak senang sama dia, kesal, emosi. Kalau iya, inilah betul berarti yang disampaikan oleh ulama kita ini. At-tashaffi, karena ingin melampiaskan rasa kesal, rasa emosi, rasa tidak senang pada si Anu itu. Akhirnya apa? Cara mengeluarkannya supaya puas rasanya hati ini, supaya emosi ini tersalurkan. Di antara caranya apa? Sebutlah kejelekan orang tuh. Nah, itu di antaranya. Apalagi kalau orang tuh iri hati. Kita iri sama orang tuh, ya. Kalau bahasa kitanya apa? Syirik. Pas pula kawan menyebut-nyebut nama dia, menyebut-nyebut prestasinya. Tiba bingi, tahu bingi, Pak? Bingi itu apa? Iri lah, syirik tadi. Mana lo elok saya tu. Potang nampak dia mudiku. Sudah terbongkarlah kejelekan orang itu yang nampak oleh kita. Entah ya tanda. Tapi yang jelas kejelekannya itu kita sebut. Karena ingin melampiaskan hati. Yang kedua penyebabnya adalah karena kita ingin mengiyakan kawan sama duduk sama cerita. Artinya Pak, ya bapak-bapak ini yang kawannya yang luas pertemanannya, ngumpul di sini, ngumpul di situ, atau ibu-ibu lah keundangan majelis wirid ini entah apa ngumpul-ngumpul. Kan biasanya kawan-kawan cerita, Bu, menggunjing kawan tuh. Nah kita tak apa, nanti kita bilang jangan, tak bagus nih, segan pula kita, sok suci pula kata kawan tuh. Akhirnya apa? Terpaksa juga lah dia kan. Iya sih. Itu juga penyebab tuh. Apa bahasa kitanya tuh? Ikut suasana. Itulah. Jadi penyebab orang menggunjing orang lain itu diantaranya adalah apa? Terbawa oleh kondisi obrolan ketika duduk atau ngobrol sama orang. Itu penyebabnya juga. Maka situ pentingnya kita itu tengok siapa kawan ngobrol tuh. Kalau kawan ngobrol tuh sukunya menyobi orang lain, aku dapet melak lah dia. Kena nanti melarang kita pun tak bisa. Samui koidennya banyak lo kalau larang-larang lainnya. Apa lagi? Ya, sok suci pula kamu katanya. Akhirnya tertunduk, iya lagi akhirnya. Iya, tambah pula kita tambah pula. Iya tuh, saya nengok kemarin. Nah, itu dia. Ya, itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga kata para ulama, kenapa orang biasanya menggunjing, menyebut orang lain, kejelekan orang lain itu apa? Ingin menampakkan dirinya lebih daripada orang yang digunjingnya itu. Wah, ini kawan-kawan di tempat kerja umpamanya orang cerita tentang si Anu tuh hebat ya, mobilnya ada 2. Loh, mobil 2, lagi tahu enggak? Itu piti ciloknya tuh, itu piti halal, sorry. Saya 1 cuman saya beli dengan duit halal loh. Wah lah tuh, dia 3 mobilnya, hebat sih. Cuman tahu enggak itu dari sebutnya tuh, saya 1 tapi halal. Sama Pak.
Tujuannya mungkin ingin mengatakan hartanya halal, mobilnya halal caranya. Cuma tadi ingin meninggikan dirinya daripada orang yang dia gunjing. Di tujuan penyebab dia mengunjing ini yang ketiga, ingin menaikkan dirinya. Gengsi lah istilahnya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, penyebab orang menggunjing itu adalah hasad. Ini tadi hasad itu dengki tadi. Dengki. Gambarannya begini. Ada orang yang dia nilai dapat nikmat, dapat karunia, dapat kemewahan dunia, dia tak bisa terima. Ya. Tak bisa terima dia. Kok dia yang naik pangkat? Seharusnya saya lah yang naik pangkat. Itu kan iri, dengki dia sama orang. Lalu orang yang dia dengki itu biasanya disebut-sebut nama dia, si anu itu tak layak dapat pangkat itu, datang kantor aja lambat, nampak sama saya. Itu. Jadi dengkinya itulah yang membuat akhirnya dia menggunjing orang. Maka kalau penyebab kita menggunjing orang itu karena dengki sama orang itu, obati dulu dengki itu. Caranya gimana Ustaz? Nanti ada namanya lagi manajemen kolbu. Itu episode kedua, nak tahu kapan mulainya. Kemudian penyebab kita ini menggunjing berikutnya adalah bergurau. Jadi apa namanya? Kita menyebut kekurangan orang lain tuh untuk menghibur diri, jadi bahan ketawaan, untuk bergurau, bercanda sama kawan-kawan. Itu. Contohnya mungkin bercerita sama kawan dulu sama SD. Lengek semua kawan dulu nak sama SD tu. Ayo, lengek nak. Badan hitam kalek, gigi no putih. Golak sama kawan itu. Itu kan tujuannya untuk apa Bu? Untuk bumbu-bumbu obrolan. Bukan macam mungkin enggak. Tapi tujuannya apa? Untuk senda bergurau, untuk ketawa. Itu hati-hati juga. Ya, bisa mengunjing. Masih ada waktu Pak. 1939. Baik, kemudian ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk ghibah ini mungkin 2 kali pertemuan, hari ini dengan berikutnya, karena temanya panjang. Ghibah ini dalam kitab ini sekian halaman pembahasannya. Di samping juga penyakit lidah yang paling banyak merebak, juga pembahasannya luas. Jadi ini saya minta maaf kalau nanti dianggap berdusta pula, karena dulu saya bilang satu penyakit satu pertemuan. Ini karena luas pembahasannya, maka saya mohon maaf, ini akan kita bahas dua pertemuan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, penyebab kita menggunjing orang lain itu adalah niat mencemeh, menghina. Itu jelas tuh. Kalau udah kita ingin mencemeh orang itu biasanya kita sebutlah kejelekannya. Nah, ada satu penyebab ghibah Bapak Ibu sekalian, yang kata para ulama itu penyebabnya itu tersembunyi. Kenapa? Zohirnya tak ghibah Pak, tapi itu batinnya menghibah. Hati-hati. Ini biasanya sama orang-orang soleh nih. Apa contohnya? Begini. Ada sebuah komplek umpamanya, saya tinggal di sebuah komplek perumahan, ada kawan sianu korupsi, tertangkap, mau datang polisi bawanya. Lalu di masjid ini ngobrol lah saya dengan kawan-kawan yang rajin ke masjid. Apa kata kawan saya? Apa kata saya sama kawan? Astagfirullah, ibu dia nengok apa tuh? Ya Allah, tak nyangkut dia nyawa korupsi. Astagfirullah, ampuni dia ya Allah. Tuh. Zahirnya kan mendoakan Pak. Ya. Zahirnya kan mendoakan tuh. Zahirnya kan ibu Pak. Ya Allah, ibu dia nengoknya. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Korupsinya, la ilaha illallah. Tuh. Itu kalau korupsi itu belum ada yang tahu, cuman saya yang tahu. Atau contoh yang lebih pas beginilah. Ada satu rumah di komplek itu yang anaknya melakukan perzinahan, atau anaknya itu melakukan anaknya hamil di luar pernikahan. Biasanya kan kita sembunyikan tuh. Saya pula yang tahu. Satu-satunya yang orang di perumahan itu yang tahu saya. Saya sampaikanlah ke kawan di masjid ini. Astagfirullah. Apa Pak Ustaz?
Memang hidup zaman sekarang tuh aduh imannya harus kuat. Wah itu pula tuh. Apa Ustaz? Ya Allah, itu tetangga sebelah tuh anaknya ini hamil di luar pernikahan. Astagfirullah. Kasihan saya. Astagfirullah. Zahirnya apa Pak? Mengunjing enggak? Enggak kan? Zahirnya kan saya mengungkapkan rasa iba, belas kasih, saya doakan, iya kan? Tapi kata para ulama, hati-hati. Itu bisa masuk ke ghibah. Kenapa? Itu kan kekurangan orang tuh, yang dia tutup rapat-rapat, tak suka dia disampaikan. Saya sampaikan ke orang lain dengan gaya apa? Kasihan, belas kasih, ibu dan Ustaz. Itu. Ini kan inilah bahayanya setan itu, bahayanya iblis itu. Zohirnya, itu. Jadi hati-hati betul Bapak Ibu sekalian. Bentuknya kita doakan orang lain tuh, kekurangannya ada, kita tahu, orang lain tidak tahu. Kita sampaikan ke orang lain, tapi dipoles dengan rasa iba, rasa kasihan, doa. Itu ghibah itu sebetulnya kata para ulama gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kita bahas berikutnya 39, 35. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tak ada lanjutlah. Silakan Pak. Betul. Jadi Bapak nanyakan apa penyakitnya? Apa obatnya? Ghibah itu penyakit. Nah, penyakit itu ada obatnya. Apa obatnya? Nah, itu saya rasa itu nanti di pertemuan kedua. Ya, karena ada pembahasannya nih. Nanti setelah tuntas pembahasan itu di ujung pembahasan tentang ghibah kita bahas Pak. Bapak ini tidak tahan lagi dia, pengen menghilangkan. Baik. Tapi intinya begini, saya kasih gambaran aja. Kata para ulama kita untuk mengobatinya adalah satu saja saya sampaikan di sini, dengan mengetahui sebabnya tadi Pak. Saya kenapa mengunjing dia? Iya, dia kan orang yang saya dengki. Hilangkan dengki itu dulu. Nanti insyaallah Bapak tak akan menggunjing dia lagi. Itu diantaranya. Saya rematik rupanya kata dokter itu. Ya sudahlah, apa pantangan-pantangan rematik? Apa yang menyebabkan rematik itu muncul? Hindari. Sama itu. Insyaallah tak rematik. Gitu juga. Kenali apa penyebab kita menggunjing orang itu. Hilangkan, hindari itu. Insyaallah kita tak mengunjing orang itu lagi. Berarti hilang tuh mengunjing untuk orang itu. Yang ini pula, apa pula penyebab kita mengunjing dia? Dan seterusnya. Nah, cara yang lain nanti kita bahas di pertemuan kedua. Berikutnya Pak, ada Bu? Yang kita bahas tadi itu kan dalil yang menunjukkan ghibah tak boleh. Kedua, pengertiannya. Ini. Yang ketiga, apa penyebab kita mengunjing? Ada yang ingin bertanya tentang tiga hal ini? Kalau enggak, saya yang bertanya. Ini pertanyaan saya begini, Ustaz. Kalau yang kita sebut itu kejelekan orang yang dia tak malu lagi Ustaz. Ya, model siapa? Tuh artis-artis kita sebutlah pakaiannya tak senonoh, kita sebutlah perangainya tak senonoh. Tuh. Menggunjing tuh Ustaz. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena menggunjing itu tadi kan di ujungnya pengertiannya dia tak suka kalau itu disebut. Nah, kalau ada artis yang kita sebut kekurangannya, dia malah senang, tak marah dia. Berarti tak mengunjing. Apa contohnya? Ajis Gagap, tapi betul gagap nah dia. Senang pula dia disebut-sebut tuh. Apa lagi? Ada boncel tak apa itu. Senang dia. Ya sudah, itu bukan mengunjing. Itu ingat tuh. Jadi Imam Gunjing itu Pak, dia tak suka kalau disebut kekurangan dan dia tak suka kalau disebut. Tapi ada orang yang
kekurangan dia itu kalau disebut orang dia senang aja, biasa saja. Apa contohnya? Ada di perumahan tuh 3 orang Udin sehat badannya. Ada Udin hitam hitam. Ada Udin pendek. Ya karena dari kecil sudah itu ciri-cirinya sebuah orang. Ya udah biasa aja dia. Ada orang nyari Udin, kita tanya, Udin mana pak? Siku ada Udin 3 Udin hitam, Udin pendek, Udin yang mana? Itu nak menggibah tuh nah. Kalau yang bersangkutan Udin pendek, Udin hitam itu udah biasa dia dengan itu. Bagi dia itu sudah biasa gitu. Sudah jadi pengenal bagi dia, ya sudah. Nah itu. Jadi kalau ada kekurangan orang lain kita sebut, yang orang itu dia biasa saja. Dia tak tersinggung, dia tidak ini, itu tidak menggunjing namanya. Yang kedua, ini saya pula yang bertanya dia. Apa bedanya menggunjing dengan mencemeh? Mencemeh itu satu penyakit lidah juga, Bu. Nanti kita bahas. Yang pertanyaannya, apa bedanya penyakit lidah yang bernama menggunjing dengan penyakit lidah yang bernama mencemeh? Hadisnya sama-sama dilarang. La yashar qaumun min qaumin. Itu juga itu dalil yang melarang kita untuk mencemeh. Di ayat setelah itu yang tadi la wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa bedanya? Mencemeh dengan menggunjing. Kesamaannya dulu. Kesamaannya menggunjing atau mencemeh itu artinya kita sama-sama menyebut kekurangan orang lain. Yang orang lain itu tak suka disebut-sebut. Satu. Perbedaannya apa? Kalau mencemeh kita nyebut langsung. Ya, kita menyebut langsung. Wih, pendek. Wih, hitam kalek. Itu namanya mencemeh. Penyakit lidah juga. Nanti kita bahas. Kalau menggunjing, orangnya tak di situ. Orang yang kita sebut kekurangannya itu tidak berada di tempat. Itu dia. Kita ngobrol sama orang lain. Saya ngobrol sama si B, tapi yang saya bicarakan kekurangan si C, yang dia tidak hadir, tidak ikut berbicara saat itu. Itu. Mungkin dia di dinding itu. Saya dengan si B di sini. Yang kami bicarakan si C yang di dinding itu. Ini ghibah namanya. Tapi kalau sudah saya ikutkan dia ngobrol, itu sudah namanya mencemeh atau menghina. Itu perbedaan. Yang ketiga, Ustaz, menggunjing itu kan menyebut sesuatu yang kekurangan orang lain yang dia tak suka kalau itu disebut. Bagaimana kalau sesuatu itu betul-betul ada, Ustaz? Memang begitu orangnya, Ustaz. Saya tak ngarang-ngarang, Ustaz. Itu begitu tuh. Menggunjing namanya tuh. Jadi menggunjing itu menyebut kekurangan orang lain yang dia tak suka itu disebut-sebut, dan kekurangan itu betul-betul ada, Pak. Jadi ada pengalaman saya menyampaikan materi ini, ada yang bertanya, Ustaz, kekurangannya itu memang ada, Ustaz, katanya. Bukan nama buek, Ustaz, memang ada. Yo di ado tuh makanya mengunjung namanya, Bu. Kalau tak ada gimana? Apa namanya, Ustaz? Itu bukan mengunjing namanya lagi. Itu namanya nanti buhtan. Namanya iftira atau bahasa awaknya hoax, atau membuat cerita yang palsu. Itu namanya nanti buhtan. Nanti itu penyakit lidah yang berikutnya juga. Jadi kalau kekurangan orang lain itu betul-betul ada, memang ada kekurangan tuh, kita sebut-sebut, kita ceritakan ke orang lain, itu ghibah namanya. Tapi kalau yang kekurangan orang lain tuh rupanya tak ada, karangan kita saja, itu namanya bukan ghibah, tapi namanya nanti buhtan, hoax kalau kita terjemahkan bebasnya zaman sekarang, dan itu juga termasuk penyakit lidah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada tentang dalil bahaya ghibah, definisi ghibah, yang ketiga penyebab kita menghibah. Tak ada? Baik, kalau tidak ada mudah-mudahan yang bermanfaat. Jadi sudah 3 poin kita bahas tentang ghibah. Bagi yang mencatat ini perlu dikasih tanda. Pertama, dalil yang menunjukkan larangan kita menghibah.
Yang kedua, definisi atau pengertian ghibah. Yang ketiga tadi, apa penyebab orang menggunjing atau menggibah orang lain biasanya. Nah, ini yang kita bahas. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ada satu jenis ghibah lagi namanya su'uzon, berburuk sangka. Rupanya buruk sangka ini juga ghibah Bapak Ibu sekalian. Bedanya apa? Itu kita bahas berikutnya. Kemudian jenis-jenis ghibah yang dibolehkan. Oh, ini dia. Ada ghibah, ada menggunjing, tapi dibolehkan. Apa saja? Kemudian nanti kita bahas bagaimana cara bertaubat dari menggibah. Kita sudah menggibah orang lain. Bagaimana taubatnya? Apa cukup dengan baca Yasin, istighfar? Itu kita bahas. Dan terakhir, itu yang Bapak tadi tanyakan, cara mengobati lidah kita ini supaya tidak menggibah, menggunjing. Insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang tidak pas dan ada sikap saya yang tidak sopan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.